إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat menggugurkan kewajiban kita yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Harapan kita semua mudah-mudahan rangkaian ibadah kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Amir yang kami banggakan, pada mimbar yang baik ini seraya kami mengajak para hadirin, marilah sama-sama kita terus meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhkan larangan-larangannya. Pada kesempatan khutbah kali ini kami ketengahkan tentang bagaimana upaya kita untuk menuju ke jalan surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dalam sebuah hadisnya. Haddatsana Abdullah bin Musallamah, haddatsana Ahmad, haddatsana an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kufatil jannatu bil makarih wa hufatil naru bis syahawat." Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Musallamah, telah bercerita juga Al-Hamad bin Salamah kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jannah surga dikelilingi oleh berbagai hal yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi dengan syahwat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menggambarkan kepada kita bahwa surga itu dikelilingi berbagai hal yang umumnya tidak mengenakan, tidak disukai oleh siapapun manusia. Siapapun yang ingin mendapatkan jannah mestinya siap menempuh jalan yang penuh dengan onak-anik duri yang tajam, jalan perjuangan yang melelahkan, pengorbanan harta, tenaga, usia, bahkan nyawa, kendati hawa nafsu menantangnya. Terpampang pula di hadapannya 1001 rintangan yang tak diinginkan oleh nafsu yang cenderung rehat dan berkoyak-koyak. Sebaliknya neraka diselubungi oleh sejuta pesona yang menggiurkan untuk menjamahnya, serasi dengan selaras nafsu, angka murka, sehingga banyak manusia terkekang oleh jerat perangkap syaitan yang Terakhirnya surga hanyalah apabila manusia itu sanggup bermain dengan aturan
rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh sang pemiliknya surga itu Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan. Mengikuti rambu-rambu yang membutuhkan kesabaran, ekstra pengorbanan yang luar biasa. Oleh karena itu umumnya perintah Allah adalah sesuatu yang berat diterima oleh selera hawa nafsunya. Adapun wujud larangan biasanya justru sesuatu yang diinginkan oleh syahwatnya. Namun inilah harga yang telah ditentukan oleh pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menafsirkan dalam keadaan bagaimana penghuni surga dalam sebuah firman-Nya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya jannahlah tempat tinggal mereka. Surat An-Najm An-Nazi'at ayat 40. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang berbahagia. Artinya bahwa rela meninggalkan segala kemewahan ketika dibaikkan oleh orang tua sejak masuk Islam. Mas'ud bin Umar radhiyallahu anhu, dia pemuda yang paling keren, paling halus, yang bajunya paling wangi, minyaknya bagaikan rasa harum yang tidak pernah hilang. Pada saat itu di kota Mekah, akhirnya beliau tinggalkan semuanya itu karena Islam, bahwa tatkala syahid di medan perang hanya burdah yang mereka miliki untuk menutupi dan melihatkan kepalanya jika ditutupi oleh kakinya. Beliau tahu itu adalah alat tukar untuk meraih jannah. Demi melihat Nabi SAW, sungguh di Mekah dahulu aku tidak melihat orang yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada kamu. Namun sekarang rambutmu kusut, tubuhmu hanya ditutupi dengan selai burdah. Lalu beliau bersabda pada perihal Mus'ab tadi, pahlawan yang gugur dalam peperangan. Nakum syuhada 'inda Allahi yashhadullahu yaumul qiyamah. Sesungguhnya Rasulullah, aku ini bersaksi bahwa kalian adalah syuhada di sisi Allah pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang berbahagia. Jadi surga itu tidaklah disediakan bagi orang yang tidak mau membayar harga, yaitu bakhil dalam mengorbankan apa yang dimilikinya untuk mendapatkannya. Bukan pula manusia yang beragam untuk meraihnya, namun tidak sudi menempuh jalannya, yaitu menceritakan perihal orang-orang yang menurutinya dengan hawa nafsunya. Maka adakah pantas bagi seseorang yang telah mengaku cinta kepada Allah, ingin mendapatkan surga namun ia enjoy dengan kemaksiatan, berpoya-poya, tidak lagi memiliki perhatian terhadap urusan agamanya? Hamba Allah yang tulus ini mendapatkan jannah merupakan memahami ilmu menuju jannah, mengamalkannya, bersabar atas gangguan yang dihadapinya, serta berpaling dari pantangan-pantangan jannah adalah bukti konkret manusia yang diinginkan mendapatkan surga ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ada 6 perkara apabila ada pada diri seseorang, baik ia betul-betul mencari jannah dan menjauhkan dari neraka, yakni mengenal Allah kemudian mentaatinya, mengenal setan kemudian memusuhinya,
kemudian mengesampingkannya, menggunakan untuk kepentingan akhirat dan mengenal akhirat kemudian memburunya. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang berbahagia, jika para pemburu jannah atau surga mencurahkan pengorbanan segala yang dimilikinya, bukan berarti para calon penghuni neraka tidak butuh pengorbanan untuk mendaftarkan menjadi penghuninya. Musuh-musuh Islam pun mencurahkan segala tenaga, berusaha dengan susah payah mengorbankan apa yang mereka punya untuk menukarnya dengan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tahinu fi ibtighai yawma inna lakum bil ma'i fa innahum kanu muslimun. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan sebagaimana kamu menderita, sedangkan kamu mengharapkan Allah apa yang tidak mereka harapkan. Demikianlah beberapa sikap yang dapat kami sampaikan, yang mudah-mudahan ini adalah manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat aynun binazar wa udhun bil khabar amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal